Pagi Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan. Sekali lagi shalom. Boleh angkat tangan yang bersuka cita pagi hari ini. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Bulan Desember adalah bulan yang penuh dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, sebab itu pagi hari ini mari sama-sama kita bersahati, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur karena Tuhan Yesus baik bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur karena kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh berada di akhir tahun 2024 ini Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kami lewati sepanjang tahun ini. Baik itu suka, baik itu duka, baik itu tawa, baik itu tangis. Tapi kalau hari ini kami masih ada, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang untuk memuji menyembah Tuhan. Mari Bapa selidiki setiap hati kami. Tuhan ampuni setiap salah dosa pelanggaran kami. Kuduskan kehidupan kami agar kami boleh layak untuk masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi tempat ini Tuhan. Engkau kuduskan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami berdoa jika ada pekerjaan kuasa jahat yang mau mengganggu ibadah kami, yang mau mengganggu hati dan pikiran kami, dalam nama Yesus kami ikat, kami patahkan kuasanya oleh kuasa darah Yesus. Keluar dari tempat ini, keluar dari hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus yang berkarya pagi hari ini, dan kami mau buka hati kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih, damai, sukacita, karena kami percaya bahwa Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari bawa hidup kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Ku bersujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau mengusap air mataku, Kau teduhkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cinta Kau lebih dari semua. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Kami mau bersujud di kaki-Mu Tuhan. Ku bersujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna.
masuk dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu. Dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Mari sembah Dia pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, yang mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, sedang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu akan hari-hari ke depan akan seperti apa. Tahun ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tapi mari taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Amin. Kerinduan katakan Bapak Ibu memenuhi hidupku. Katakan jiwaku
Sungguhlah dikatakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga. Mengharap fajar padamu.
atau samping kiri kananmu, mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, dengan iman katakan akan hilangkan watakku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata penuhiku. Mari bersukacita, sorak-sorai bagi Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama katakan kau ada dalam hatiku, takkan pernah semangatku, takkan hilangkan watakku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita sudah nyata penuhiku. Haleluya. Amin. Saudara, coba lihat dulu samping kiri kananmu, ada sukacita di wajahnya. Haleluya. Haleluya. Mari kita tetap memuji Tuhan pagi hari ini. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman.
yang diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sungguh kami rindu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Katakan Engkau Tuhan, Raja, Engkaulah Raja, Kau yang berdaulat atas hidupku. Ku berserah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Amin. Sekali lagi saya kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu.
yang kami sembah Yesus Tuhan Raja kami, yang kami muliakan, yang kami agungkan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Engkau yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Engkau boleh kembali mengumpulkan kami di tempat ini untuk boleh merasakan hadirat Tuhan, jamaah Tuhan. Bapa di surga, tiba sana kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, dan biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid yang mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu kami dapat dengar dengan baik-baik, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekaligus dengan ulang tahun gereja kita yang ke-20. Kita bersyukur untuk semuanya Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh dapat berjalan dengan baik. Dan hari ini cuaca sangat mendung. Ya, tadi subuh sudah hujan deras, sampai-sampai di sekitar rumah tempat tinggal saya itu banjir sampai selutut Bapak Ibu. Jadi saya setengah mati waktu saya mau masuk ke ini Grab. Aduh, bagaimana saya lewat ini? Mau mau saya harus terobos. Ya, sepatu saya agak sedikit basah Bapak Ibu. Luar biasa cuaca hari ini. Tapi walaupun cuaca mendung, semangat kita tidak mendung untuk memuji Tuhan. Amin ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita baca, kita buka renungan firman Tuhan kita di pagi hari ini, Mazmur 96 ayat 1 sampai 6. Mazmur nomor 96 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang sudah dapat katakan haleluya. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap hatimu. Ayat kedua, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, selamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semua ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya akan membahas firman Tuhan di hari ini tentang ceritakanlah kemuliaannya. Sama-sama katakan dengan saya, ceritakanlah kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya. Puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, kemuliaan di dalam perjanjian lama itu menggunakan istilah dalam bahasa Ibrani itu kabot. Kavod, ya, yang artinya bobot, ya, suatu shekinah Tuhan yang hadir, ya. Kemuliaan bukan hanya sekedar mujizat, kemuliaan ya bukan sekedar apa ya istilahnya? Bagaimana saya menggambarkannya secara sederhana? Bukanlah sesuatu yang saya susah menyederhanakannya. Bukanlah sesuatu yang sangat gampang kita lihat ya. Bagi orang kemuliaan adalah sesuatu terang ya, ilahi, sosok yang wah sangat megah ya. Ya sekalipun mujizat bisa ada di dalam kemuliaan, tetapi kemuliaan juga bukan sekedar saat kita sakit disembuhkan. Ya kemuliaan bukan sekedar kita mendapatkan uang banyak, sekalipun itu ada di dalamnya. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, kemuliaan Tuhan berbicara tentang wajah Tuhan. Ya, firman itu telah menjadi apa? Firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu siapa Bapak Ibu jemaat Tuhan?
Ada yang bilang saya. Geram itu telah menjadi manusia. Manusia itu siapa? Ada yang bilang saya. Wah, luar biasa. Manusia itu Yesus Kristus, Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Dan kita melihat kemuliaannya, artinya kemuliaan itu ada di dalam Yesus Kristus. Hati-hati, firman telah menjadi manusia, manusia bukan kita ya, tapi Yesus Kristus ya. Semakin kita melihat Yesus, semakin kita melihat kemuliaannya. Nah, tapi apa sih arti sebenarnya kemuliaan itu? Di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kemuliaan itu artinya doxa. Doxa, bukan dosa. Doxa. Kalau dosa beda sendiri. Kalau dosa dalam perjanjian baru itu hamartia. Ya, kalau doxa ini nanti saya jelaskan ya. Nah, sedangkan di dalam perjanjian baru untuk arti kemuliaan sendiri itu bisa baik ataupun buruk, ya. Ada opini, ada estimasi, ada reputasi. Nah, di dalam perjanjian baru diartikan di dalam bahasa Inggris itu always, selalu, Bapak Ibu jemaat Tuhan ya, yang artinya itu merujuk kepada opini yang baik. Di dalam buku komentari mengatakan ya, doxa is always praise, honor, glory, and appearance. Ya Bapak Ibu jemaat, respect, excellent. Ya. Nah, artinya ada selalu opini yang baik yang Bapak Ibu tanam di dalam pikiran kita, ya, bagaimana cara berpikir kita terhadap Tuhan. It's a good opinion. Nah, seringkali opini kita terhadap Tuhan bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita bisa salah paham dan ini sangat bahaya. Kita bisa kecewa sama Tuhan karena ya mungkin karena perayaan Natal kita tidak berjalan baik, tapi puji Tuhan kemarin berjalan baik ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan kita bisa saja meninggalkan Tuhan. Sekalipun KTP kita Kristen, ya kita bisa saja tawar hati sama Tuhan. Jadi kemuliaan dalam perjanjian baru artinya a good opinion. Kita selalu berpikir yang baik tentang Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sampai sini kita sudah paham maksudnya apa itu kemuliaan Tuhan? Sudah paham ya Bapak Ibu jemaat Tuhan? Nah, saya bawa kita ke dalam pembacaan kita dan fokusnya di ayat yang ketiga, Mazmur 96 ayat 3. Kita baca dengan suara nyaring 2-3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Nah, nanti tema Natal Sekolah Minggu itu Yesus mengasihi semua bangsa-bangsa. Menarik ya Bapak Ibu. Makanya yang punya anak kecil ajak nanti Natal Sekolah Minggu. Oke. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa sih konteksnya Mazmur 96 ini? Ya, Mazmur 96 ini adalah Mazmur yang dinyanyikan saat bangsa Israel membawa tabut perjanjian memasuki kota Yerusalem. Nah, untuk konteks jauhnya Mazmur 96 ini, Bapak Ibu juga bisa baca di dalam 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 33. Di situ ada pengagungan Tuhan bangsa Israel ketika mereka membawa tabut perjanjian memasuki kota Yerusalem. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan mungkin bertanya, apa sih itu tabut perjanjian? Ya, itu merupakan tanda kehadiran Allah di tengah umatnya. Secara fisik, kalau untuk visualnya itu kotak, ya, terus ada serafim, itu apa itu? Ya, seperti itu gambarannya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Itu merupakan tanda kehadiran Allah di tengah umatnya. Oleh karena itu, saat tabut perjanjian dibawa ke kota Yerusalem, Daud dan bangsa Israel mengungkapkan sukacita yang besar yang mereka rasakan di dalam Tuhan, yang dimana mereka merasakan
Ya, di mana mereka percaya bahwa Tuhan yang telah menciptakan umat manusia dan telah memilih bangsa Israel menjadi umatnya. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, Mazmur 96 ini, ya, ini adalah ajakan kepada kita semua serta semua bangsa di bumi, ya, bahkan seluruh ciptaannya, untuk menyanyi bagi siapa? Bagi Tuhan. Nah, ini ajakan bukan sekedar ajakan tanpa makna, tetapi ajakan yang menyiratkan bahwa hanya Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada yang tidak sepakat dengan saya? Kok cuma Tuhan yang layak dipuji disembah? Kita bisa lihat tuh Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang di dalam ayat 4-7 itu Daud mengemukakan perbedaan yang kontras antara Tuhan dengan segala Allah. Ya, Daud berkata bahwa Tuhan itu lebih dahsyat daripada segala Allah. Tuhan itu yang menjadikan langit, keagungan dan semarak ada di hadapan Tuhan. Dan kemuliaan serta kekuatan adalah milik Tuhan, tidak dimiliki oleh ilah-ilah lain, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan ini perlu kita pahami bahwa semua kelebihan yang dimiliki Tuhan sudah selayaknya mendapatkan respon, ya, sudah selayaknya mendapatkan ketundukan yang penuh dari semua makhluk ciptaan Tuhan. Ya, pemazmur mengajak umat untuk mengakui Tuhan sebagai Raja. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, ceritakanlah kemuliaannya, dan sujudlah menyembah kepada Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Nah, Bapak Ibu, ungkapan isi hati terdalam Mazmur ini untuk menceritakan bahwa saya merasakan kemuliaan Tuhan. Ketika saya merasakan kemuliaan Tuhan, baiklah kita semua yang bernafas, semua makhluk ciptaannya juga turut bersama-sama merasakan kemuliaan itu. Dan tidak hanya berdiam diri, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sebarkan, kita share, kita ceritakan kepada semua orang. Inilah ungkapan, inilah maksud dari pemazmur, untuk kita selalu bernyanyi bagi Tuhan. Ceritakanlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Nah, pertama-tama Bapak Ibu jemaat Tuhan harus kita perhatikan, untuk menceritakan kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa, kita harus mengenal Allah dengan baik dan memahami bahwa Dia adalah Sang Pencipta alam semesta yang memiliki kekuasaan dan otoritas yang tidak terbatas. Pengenalan akan Allah itu yang paling penting. Bagaimana saya bisa menceritakan gereja ini kalau saya tidak mengenal gereja ini? Sampai sini paham maksud saya, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Kita mau menceritakan kemuliaan Tuhan, tapi kita sendiri tidak merasakan kemuliaan Tuhan itu. Bagaimana bisa? Karena tidak ada pengenalan. Tong kosong nyari bunyinya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita harus lebih lagi pengenalan kita akan firman Tuhan. Di dalam pujian penyembahan kita, mari kita bangun hadirat Tuhan. Jangan biarkan di dalam setiap pelayanan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Hati-hati. Saya di dalam pelayanan saya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, hal yang paling saya takutkan, jangan sampai di dalam pelayanan saya ini saya mengesampingkan kemuliaan Tuhan. Saya mengabaikan kemuliaan Tuhan dan saya mencuri kemuliaan Tuhan. Saya tidak mau diri saya dimuliakan. Tuhan yang harus dimuliakan melalui pelayanan kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Perayaan Natal kemarin, walaupun sedikit ada hiruk pikuk, tapi jangan sampai kemuliaan Tuhan itu hilang. Jangan sampai, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah, untuk kita menceritakan kemuliaan Tuhan bagi seluruh bangsa, bagi orang-orang terdekat kita, harus ada pengenalan akan Tuhan.
Tuhan itu siapa? Dia pencipta langit dan bumi, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dia pencipta alam semesta. Dan dialah yang memiliki kekuasaan dan otoritas yang tidak terbatas. Dan kita juga harus memahami bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, seperti keadilan. Apakah keadilan Tuhan sempurna, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Sempurna. Apakah kasih yang dimiliki oleh Tuhan sempurna? Sempurna. Kesetiaan Tuhan apakah sempurna? Sempurna. Bagaimana dengan kesetiaan kita? Apakah sempurna? Tidak tahu, masih 50-50 Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi di dalam atribut Allah, dialah yang paling sempurna. Dan yang kedua, kita bisa menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Allah di antara segala suku bangsa dengan cara mengisahkan kisah-kisah dalam Alkitab yang menunjukkan kebesaran dan kuasa Allah. Tadi pertama pengenalan akan firman Tuhan, akan Allah. Kemudian, apa sih yang harus kita bagi, apa sih yang harus kita ceritakan bagi orang-orang, yaitu cerita-cerita, kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Nah, kembali lagi ke poin 1, pengenalan firman Tuhan. Bagaimana kita mau ceritakan kisah firman Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah baca Alkitab? Kembali lagi ke poin 1, pengenalan akan Tuhan melalui apa? Melalui firman-Nya. Kita mau share, kita mau ceritakan kemuliaan Tuhan bagi bangsa tentang kisah-kisah dalam Alkitab, tapi kita sendiri tidak baca Alkitab. Sekarang saya mau tanya nih Bapak Ibu jemaat. Ini sekarang lagi Natal, ya, Natal. Dan sempat disinggung Evangelis Mirna. Apakah orang Majus itu ada 3 orang? Kalau kita betul-betul baca firman Tuhan, ya, dan betul-betul kita menangkap firman Tuhan yang kita dengarkan, kita pasti masih ingat sampai sekarang. Orang Majus ada 3 tuh? Bukan. Betulkah orang Majus ada 3? Di sini yang bersuara di sini. Betulkah orang Majus ada 3? Tidak. Terus berapa jumlahnya? Nggak ada yang tahu. Ya, ada. Ya mungkin banyak orang ya. Karena orang-orang Majus ini orang-orang istilahnya terpandang ya. Patokannya kita sekarang itu karena ini persembahan mereka ada 3. Jadi orang-orang ya beranggapan orang Majus 3 yang datang menyembah Yesus, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah kemudian pertanyaan saya lagi yang terakhir, apakah malaikat menampakkan diri kepada orang Majus? Apakah malaikat menampakkan diri? Apakah malaikat menampakkan diri bagi orang Majus? Ini Natal ini Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Firman Tuhan Natal itu saja. Betul ya? Firman Tuhan Natal itu saja. Kelahiran Yesus ya, emas, kemenyan dan mur, apalagi itu? Ya, gembala-gembala ya. Apa sih tempat tidur lampin ya, itu saja firman Tuhan. Nah sekarang saya mau tanya, apakah malaikat menampakkan dirinya di hadapan orang-orang Majus? Nggak tahu. Saya nggak tahu karena saya nggak baca Alkitab. Firman Tuhan itu masuk kanan, keluar kiri. Tidak Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mereka cuma melihat tanda apa? Bintang. Nah malaikat menampakkan diri kepada siapa? Kepada gembala-gembala. Ya, jadi itu yang harus dipahami. Malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala ya. Bisa baca di, saya lupa, di Lukas 2 kalau tidak salah.
Ya, malaikat menampakkan diri bagi mereka. Hari ini telah lahir bagimu, bla 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 bla. Itu ya. Tadi ada yang mengatakan iya, orang malaikat menampakkan diri bagi orang Majus. Gembala-gembala, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah, ya kita bisa menceritakan kisah-kisah di dalam Alkitab, bisa juga menceritakan kisah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, keajaiban-keajaiban yang diperlihatkan Allah dalam hidup para nabi dan pengorbanannya melalui Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa manusia. Terlalu semarak kita merayakan Natal dan kita biasa-biasa saja dalam perayaan Paskah. Apakah salah kita merayakan Natal? Tidak salah, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang salah itu kalau kita tidak hadirkan Yesus. Betul ya? Yesus lahir, siapa yang kita rayakan? Natal. Natal memperingati apa, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Kelahiran Yesus. Makanya kalau dalam perayaan Natal kita, yang harus diagungkan, yang harus ditinggikan, yang harus dirayakan siapa? Yesus. Ya, jangan sampai di dalam perayaan Natal kita kali ini karena tidak ada baju baru, tidak ada pasangan, kita jauh dari keluarga, kita tidak bersuka cita. Esensi Natal ialah kehadiran Yesus Kristus. Nah, yang ketiga, ya, kita juga bisa menceritakan bukti-bukti konkret atas kekuasaan dan kemuliaan Allah dalam kehidupan sehari-hari seperti kesembuhan. Kita bisa bersaksi bahwa saya disembuhkan, kita sembuh dari penyakit, ekonomi kita dipulihkan. Kita bisa menceritakan bagi orang, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya. Kita dilindungi dari bencana alam dan berkat-berkatnya yang diberikannya kepada kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Untuk menceritakan kemuliaan Tuhan, yang pertama kita harus mengenal Allah. Apa yang harus kita ceritakan? Kita bisa ceritakan kisah-kisah yang ada di Alkitab. Kemudian kita bisa bersaksi atas kesembuhan dari sakit penyakit, ya. Banyak hal yang bisa kita ceritakan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk kita bisa bersaksi bagi banyak orang. Di momen Natal inilah kita juga bisa bersaksi. Kami di radio, saya sedikit promosikan ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kami di radio itu ada program Miracle of Christmas, keajaiban Natal. Ya, jadi mulai tanggal 22 November kemarin, itu kami mengajak semua pendengar untuk boleh sisihkan 2.000 saja per hari sampai tanggal 23 Desember. Ya, jadi kalau sudah terkumpul, ya pendengar bisa membawa uang yang sudah ditabung itu ke Radio Kristi. Dan nanti kami akan memberikan ke pendengar yang membutuhkan, supaya mereka juga bisa merasakan sukacita Natal, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan kami semua sangat antusias menyambut kegiatan ini, dan juga banyak pendengar yang menyambut ya kegiatan ini. Natal jangan hanya kita yang merasakannya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Natal juga harus dirasakan bagi semua orang. Ceritakanlah kemuliaan Tuhan bagi semua bangsa. Kemuliaan Tuhan tidak hanya terjadi di GPI Anugerah. Kemuliaan Tuhan biarlah terjadi bagi seluruh bangsa. Kemuliaan Tuhan sudah ada dalam diri kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan inilah kita menjadi, ya jangan menjadi orang Kristen yang pasif, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, biarlah kita menjadi orang Kristen yang aktif. Ya, hidup di zaman modern ini memang sih semakin sulit menemukan hati yang sungguh-sungguh mau menceritakan kemuliaan Tuhan. Karena
apa? Karena apa? Kecenderungan manusia itu hanya ingin tampil dan menceritakan tentang dirinya sendiri. Betul ya Bapak Ibu jemaat Tuhan? Kecenderungan manusia itu mau menceritakan dirinya sendiri. Wih, saya sudah begini loh, saya sudah begini loh. Hati-hati Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Kita ini memang manusia terkadang masih diselimuti dengan keangkuhan, ya, masih diselimuti dengan kemunafikan. Saya tidak menghakimi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan terkadang apa ya, kita juga tidak serius menghormati Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ini yang harus kita renungkan, ya, jangan sampai kecenderungan ini ya membuat kita mencuri kemuliaan Tuhan. Saya selalu berpikir, Tuhan, apa yang saya kerjakan ini, apakah mencuri kemuliaan-Mu atau bagaimana? Apakah ini menyenangkan hati-Mu atau bagaimana? Itu sungguh sangat menyedihkan ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau virus-virus itu menggerogoti kita. Virus-virus apa? Kemunafikan, keangkuhan, yang tidak menghormati Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hati-hati ya. Menceritakan kemuliaan Tuhan adalah tugas orang Kristen. Tidak peduli apa statusmu, apa jabatanmu, menceritakan kemuliaan Tuhan adalah tugas kita semua. Kita sudah diselamatkan. Yesus Kristus telah lahir bagi kita semua, dan kita harus share kemuliaan Tuhan bagi orang-orang yang belum merasakan kemuliaan itu. Bapak Ibu jemaat, kita perlu menyadari akan panggilan Tuhan ini, dan biarlah kita bertindak seperti pemazmur, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang selalu bernyanyi bagi Tuhan, selalu mengagungkan Tuhan, menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, ya, mengagumi Tuhan, ya. Bukan sekedar kata-kata yang indah yang terdengar di telinga banyak orang, tetapi perbuatan kita juga harus nyata, Bapak Ibu. Semua orang itu pandai berkata-kata, tapi tindakannya itu yang dibutuhkan. Tuhan, Engkau sangat baik, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Penyembahannya sangat bagus, sangat terstruktur, sangat indah kata-katanya, sangat harmonis. Tapi perbuatannya bagaimana? Tidak ada. Semuanya sia-sia Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya. Dan biarlah di Natal kali ini, di tahun ini, lagi berapa hari kita mengakhiri tahun ini, 25 hari lagi Bapak Ibu, kita renungkan apa yang sudah kita perbuat bagi Tuhan di tahun ini. Apakah kita terlalu fokus dengan diri kita sendiri, ataukah kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan? Saya sudah memberitakan Injil kok, puji Tuhan. Masalah pertobatan itu urusan Tuhan. Gara-gara dia saya bertobat. Nah, itu juga harus hati-hati Bapak Ibu jemaat. Kita sampaikan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Jangan nanti-nantinya kita menceritakan kemuliaan Tuhan ya Bapak Ibu jemaat Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam keseharian kita. Mulai hari ini, Tuhan, sebelum saya mengakhiri tahun ini, saya mau ceritakan Kristus bagi dia. Ingat satu orang Bapak Ibu jemaat Tuhan. Coba hari ini kita ingat satu orang saja untuk kita ceritakan Kristus. Sudah ingat satu orang itu Bapak Ibu jemaat Tuhan? Ya, ingat tahun ini Tuhan, saya mau bercerita, menceritakan kemuliaan Tuhan bagi dia. Teman saya ada yang namanya Anto, saya sebut saja ya, namanya Anto. Teman dekat saya Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan dia agamanya seberang. Saya selalu iseng-iseng ya,
datang ke gerejaku, duduk-duduk saja diam-diam. Kalau kau tidak mau nyanyi tidak apa-apa, kau duduk saja diam-diam, tidak apa-apa. Ya, itu tugas saya. Saya harus menceritakan Kristus bagi teman saya namanya Anto. Dia harus tahu ya Yesus di tahun ini. Amin. Biarlah di tahun berikutnya ada lagi jiwa-jiwa baru yang boleh kita jangkau ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat berkarya untuk Tuhan dan selamat menyambut Natal untuk kita semuanya. Saya undang Bapak Gembala untuk pimpin kita di dalam doa. Mungkin saya ingin sebagai juru selamat kami, bahkan kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sudah memberkati setiap kami dengan pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Bahkan lewat kebenaran firman-Mu, setiap kami Tuhan sudah dikuatkan, sudah dihiburkan, sudah disembuhkan, bahkan dipulihkan. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu. Urapi dia dengan urapan yang baru, hikmat, kuasa, karunia, bahkan Tuhan, Engkau melengkapi dia dengan berdan roh ketopong dan kunci kerajaan surga, sehingga dia melayani Engkau di dalam kebesaran-Mu Tuhan. Pakai hidupnya lebih lagi, memberitakan kebaikan-Mu, kuasa-Mu, bahkan menyaksikan skala yang terbaik yang Tuhan ada dalam kehidupan dia. Terima kasih Tuhan, berkati usaha pekerjaannya, keluarga, rumah tangganya di Parpare Tuhan. Biarlah Tuhan selalu membuat indah di dalam kehidupannya dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati pagi siang hari ini. Semuanya sudah diberkati oleh firman Tuhan. Yang percaya diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia untuk Tuhan Yesus. Saya kembalikan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya kembali kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami, korban syukur kami. Kami percaya Tuhan memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Memberkati apa yang mereka kerjakan, usahakan Tuhan buat berhasil. Kami berdoa bagi mereka yang mengembalikan milik-Mu, persepuluhan mereka. Tuhan menggenapi janji firman-Mu, bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, dan Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu sampai umat-Mu berkelimpahan, dan Tuhan akan menjauhkan belalang-belalang pelahap. Kami bersyukur, kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
hambanya Evangelis Reza, Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara bagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang baru pertama kali bergabung bersama-sama kami beribadah. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ya, bagi yang punya anak-anak sekolah minggu, untuk acara Natal sekolah minggu itu pada hari Sabtu tanggal 21 Desember jam 5 sore di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Yang punya anak-anak sekolah minggu boleh bawa sama-sama hari Sabtu tanggal 21 Desember jam 5 sore di tempat ini. Kalau ada anak-anak yang lain yang mau bergabung, boleh langsung hubungi Evangelis Reza ataupun Gisela untuk mendaftar Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kemudian kita akan berjumpa kembali dalam ibadah raya GBI Anugerah Makassar hari Minggu tanggal 22 Desember jam 10 pagi. Dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta David Ladapi. Kemudian untuk ibadah Natal kita di tanggal 25 Bapak Ibu Saudara, kita akan adakan di tempat ini hari Rabu tanggal 25 Desember jam 10 pagi. Dan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Franz Joseph. Jangan lupa jam 10 pagi tanggal 25 Desember di tempat ini juga. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian saya akan mengumumkan persembahan Natal kita Bapak Ibu Saudara. Persembahan Natal kita yang dijalankan dari bulan 6 sampai dengan bulan 12 di tanggal 1 bulan 12 di tempat ini. Dan kemudian persembahan Natal yang dijalankan pas hari perayaan Natal di tanggal 8 bulan 12, itu totalnya semua berjumlah Rp8.485.000. Kemudian janji iman yang masuk Bapak Ibu Saudara, itu totalnya berjumlah Rp9.200.000. Kemudian jadi total dana yang masuk, dana Natal yang masuk dari janji iman dan persembahan yang dijalankan itu berjumlah Rp17.685.000. Kemudian adapun pengeluaran Bapak Ibu Saudara berupa cetak kalender, konsumsi, perlengkapan tamborin, pembelian lilin, undangan, kemudian PK pengerja, kemudian gedung, makeup, foto, dan latihan-latihan itu berjumlah Rp15.717.000. Jadi Bapak Ibu Saudara, dana yang masuk Rp17.685.000 dan dikurangi dengan pengeluaran kita Rp15.717.000. Jadi masih ada sisa dana Rp1.968.000. Terima kasih bagi jemaat Tuhan yang sudah berpartisipasi, yang sudah memberikan persembahannya dan sudah memberikan janji iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, ada mungkin tambahan dari Bapak Gembala? Tidak ada ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama kepada Bapak Pendeta David Ladapi. Boleh memimpin kita dalam doa. Ya, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya mengundang yang berulang tahun. Silakan ke depan, jangan dilupa. Segala puji syukur, hormat, limpah, terima kasih Tuhan. Kami boleh beribadah dalam cuaca yang hujan, namun kami setia, kami rindu Tuhan memuliakan nama-Mu. Ajarlah kami Tuhan, pimpin sertai kami untuk senantiasa rindu memuji, memuliakan nama-Mu, berhimpun, berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas lawatan-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Jamahan-Mu, kuasa-Mu, lewat puji-pujian, lewat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, semuanya Tuhan kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu yang kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, secara khusus hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta
Frans Julius Yosef bersama dengan ibu kekasih, Engkau berkati, Engkau jamah Tuhan dalam kehidupan, dalam pelayanannya Tuhan. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, Tuhan berikan keberhasilan dan keberuntungan. Berkat-berkat-Mu melimpah bagi hamba-Mu ini Tuhan. Dari utara, barat, timur, selatan tercurah baginya Tuhan. Bahkan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel tercurah baginya, turun bagi kami semua jemaat-Mu Tuhan, untuk kami nikmati dalam kehidupan kami di mana kami berada Tuhan, sehingga jemaat-Mu semakin hari semakin berkembang, semakin maju, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus Tuhan untuk pemberita-pemberita firman-Mu, baik hamba-Mu Evangelis Mirna Takepada, baik itu Evangelis Reza juga Tuhan Kau berkati, bahkan hamba-Mu, bahkan Bapak Gembala semuanya Tuhan berkati, sehingga setiap kebenaran firman-Mu dapat disingkapkan, kami semua diberikan kekuatan, diberikan urapan yang baru untuk menjalani kehidupan kami. Bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini saat ini, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi doa-doa yang dinaikkan, kami percaya jawaban Tuhan terjadi bagi kehidupan mereka semua Tuhan, dalam setiap kerinduan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga setiap kegiatan-kegiatan untuk bulan Desember ini Tuhan, baik ibadah raya pada hari Minggu Natal tanggal 25 Desember, begitu pula tanggal 21 untuk anak-anak sekolah minggu. Engkau berkati Tuhan, biarlah semuanya Tuhan kami boleh menikmati kehadiran-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Kami semua bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan setiap ketua-ketua koordinator Tuhan, Engkau berkati dalam setiap rencana-rencana ke depan di tahun 2025. Biarlah semuanya dijalankan dan nama Tuhan dipermuliakan. Engkau berkati semua Tuhan rencana program-program gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang belum sempat hadir pada saat ini, banyak pergumulan atau apapun yang dia hadapi. Kami percaya Tuhan beri kekuatan yang baru, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan bukakan jalan, sehingga minggu depan dan ibadah raya mereka boleh dapat berkumpul bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemilik Hotel Gemaleo ini. Engkau berkati bersama seluruh keluarganya. Curahkan berkat-Mu melimpah dalam usaha bisnis perhotelan Tuhan. Bahkan seluruh karyawan yang ada yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan juga Tuhan berkati mereka semua. Kami bersyukur juga Tuhan, perayaan Natal kami Tuhan telah memberkati Tuhan sehingga berjalan seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Kami boleh bersuka cita, kami boleh menikmati Tuhan akan lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Setiap orang-orang yang telah menabur, Tuhan curahkan belas kasihan-Mu, berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang ada Tuhan pada saat ini, baik itu perpuluhan, operasional maupun diakonia atau apapun juga. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi, curahkan berkat-Mu melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu yang berjalan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berkati, dan minggu depan kami boleh beribadah bersama-sama kembali di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Mari senang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi siang hari. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran
lebih dalam untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kepada hambanya saya persilakan. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Itu bagi umatmu yang kau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dengan iman percaya engkau menerima berkatnya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah tempat adonanmu, buah kandunganmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau terpukul kalah olehnya, dan apa yang sedang kau kerjakan Tuhan berkati sehingga kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan